Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 17 ingin presentasikan defisit fiskal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mauludi Fitri Nabila dengan NPM 2011021054. Pengertian defisit fiskal. Defisit fiskal adalah kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pajaknya. Defisit fiskal dapat dibiayai pemerintah dengan meminjam di pasar obligasi dan akumulasi pinjaman pemerintah pada masa lalu, yang disebut dengan utang pemerintah. Nah, di sini ada masalah utama terhadap hubungan ekonomi dengan defisit fiskal. Yang pertama, adanya pinjaman dalam negeri yang berlebihan, tingginya akumulasi utang publik, serta kekhawatiran bahwa pemerintah mungkin akan menempuh jalan untuk mencetak uang sehingga mengakibatkan tingginya inflasi. Dan di sini ada 3 masalah utama yang melatar belakangi kebijakan defisit fiskal pada APBN. Pertama, harga minyak dunia yang terus meningkat menyebabkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan subsidi listrik meningkat. Yang kedua, pemerintah memiliki banyak agenda pembangunan high priority. Serta yang ketiga, kebutuhan dana yang cukup besar tersebut tidak bisa dipenuhi semuanya dari penerimaan pajak karena fiscal base yang masih lemah. Kemudian pembiayaan defisit fiskal dibedakan menjadi 3, yaitu pembiayaan anggaran dalam dan luar negeri, pembiayaan anggaran hutang dan non-hutang, serta pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Nah, di sini ada resiko defisit fiskal pada masa pandemi. Salah satu resiko terbesar yang dihadapi oleh pemerintah pada masa pandemi adalah berasal dari kewajiban kontingensi pada sektor keuangan. Kewajiban kontingensi dimaksud dapat diartikan bahwa pemerintah memiliki moral yang besar untuk menanggung resiko yang datang dari sektor keuangan, walaupun tidak secara eksplisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh sama seperti pandemi, peluang terjadinya krisis keuangan adalah jarang tetapi dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi APBN. Nah, tekanan pada APBN terus meningkat karena target pendapatan negara harus dirasionalisasi sebagai akibat dari pemberlakuan intensif perpajakan. Kondisi ini diperparah akibat meningkatnya belanja negara guna menanggulangi dampak pandemi secara keseluruhan. Alhasil, defisit semakin melebar yang ditutup dengan pembiayaan yang tinggi. Selanjutnya ada penyebab pemerintah mengambil kebijakan defisit fiskal. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melakukan pemerataan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mengatasi melamanya nilai tukar. Yang keempat, meningkatnya pengeluaran akibat krisis ekonomi. Yang kelima, realisasi yang menyimpang dari rencana. Serta yang terakhir, meningkatnya pengeluaran karena inflasi. Nah, upaya pemerintah untuk menyeimbangkan defisit fiskal sebagai berikut. Pemerintah mengambil pinjaman dalam bentuk penerbitan obligasi dan menjualnya melalui bank. Bank membeli simpanan tersebut dan kemudian menjualnya kepada investor. Obligasi pemerintah dianggap sebagai bentuk investasi yang aman dan karenanya bebas dari resiko. Situasi defisit fiskal mendorong pemerintah untuk memanjakan diri dalam kegiatan kesejahteraan bangsa tanpa perlu menaikkan pajak. Kemudian di sini ada perhitungan defisit fiskal. Nah, di sini defisit fiskal dihitung dengan mengurangkan total pendapatan yang diperoleh pemerintah dalam 1 tahun fiskal dari total pengeluaran yang dikeluarkannya pada periode yang sama. Secara matematis dapat dipresentasikan sebagai berikut. Defisit fiskal sama dengan total pengeluaran kurang pendapatan total. Nah, pendapatan total ini tidak termasuk oleh pinjaman. Defisit fiskal terlihat di semua negara, sementara surplus dianggap jarang terjadi. Defisit fiskal yang tinggi tidak selalu dianggap buruk bagi perekonomian.
Ada baiknya jika jumlah tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, rel kereta api, bandara, dan lain-lain. Ini akan menjadi pemasukan bagi pemerintah setelah jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada komponen defisit fiskal. Yang pertama ada komponen total pendapatan pemerintah. Variabel tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari berbagai pajak seperti pajak daerah, bea cukai, pajak perusahaan, dan lain-lain, yang dikumpulkan oleh pusat dan penerimaan bukan pajak yang terdiri dari dividen dan laba, penerimaan bunga, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Dan yang kedua ada komponen pengeluaran belanja pemerintah, terdiri dari belanja modal, belanja pendapatan seperti gaji, dan pembayaran pensiun, hibah, penciptaan aset modal, infrastruktur, kesehatan, dan pembayaran bunga. Terus di sini pentingnya kita mempelajari defisit fiskal itu yaitu negara-negara mengalami defisit untuk mendorong ekonomi yang lesu dengan memberikan lebih banyak uang ke tangan orang-orang yang kemudian dapat membeli dan berinvestasi lebih banyak. Namun, defisit jangka panjang dapat merusak pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ada pandangan berbeda tentang penggunaan defisit fiskal. Nah, beberapa ekonom dan analisis kebijakan mengusulkan defisit fiskal yang lebih tinggi untuk meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan fiskal countercyclical seperti yang dianjurkan oleh John Maynard Keynes dapat berguna selama periode pergolakan ekonomi. Selain itu, politisi suka mengandalkan defisit fiskal untuk memperluas inisiatif populer seperti program kesejahteraan atau pekerjaan umum, tanpa harus menaikkan pajak atau memotong pengeluaran di tempat lain dalam anggaran. Nah, maka dari itu dalam konteks ini, defisit fiskal mendorong pencarian rente dan alokasi bermotif politik. Banyak bisnis mendukung defisit fiskal jika itu berarti menerima keuntungan publik. Pada akhirnya, para pemilih juga tampaknya menganggap defisit fiskal adalah ide yang bagus. Kemudian ada perkembangan defisit fiskal pada tahun 2022. Defisit fiskal pada tahun 2022 mendekati 4%, lebih kecil dari target dalam APBN yang mencapai 4,85%, atau setara 868 triliun. Bendahara negara ini yakin pemerintah mampu menavigasi kebijakan fiskal dengan cara terukur dan hati-hati sehingga defisit bisa ditekan di kisaran 4%. Rendahnya proyeksi tahun 2022 ini melanjutkan rendahnya defisit di tahun 2021. Adapun rendahnya proyeksi defisit didorong oleh pendapatan negara yang diperkirakan akan meningkat disumbang dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Nah, UU ini tersebut mengakomodir reformasi sistem perpajakan, mulai dari kenaikan tarif PPN, kenaikan pajak orang kaya, implementasi program pengungkapan sukarela, dan hadirnya mekanisme pajak karbon. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.